Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan atau melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah serta taufiknya, dan sehingga dengan hal itu kita bisa kembali bertemu lagi di majelis yang mulia ini untuk mempelajari hadis Nabi alaihissalam. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan umur sehingga kita bisa menghabiskan umur kita di dalam kebaikan. Karena keberkahan di dalam umur itu tatkala seorang hamba menghabiskan umurnya di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan Rasul alaihissalam bersabda, sebaik-baik seorang hamba adalah yang umurnya panjang dan diberkahi, dan sejelek-jelek seorang hamba adalah yang umurnya panjang tapi tidak diberkahi. Maka keberkahan ini sangat penting, dan di antara bentuk keberkahan pada umur adalah ketika kita menghabiskan umur kita atau memanfaatkan waktu-waktu yang ada pada umur kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani makbunun ya katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Artinya kebanyakan manusia enggak selamat dari dua nikmat ini. Nikmat tapi justru menjadi adab di hari kiamat. Dia nikmat pada asalnya tapi justru menjadi adab. Kata Rasul, apa nikmat itu? Yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat yang kalau dia tidak menghabiskan di atas ketaatan kepada Allah, maka jadi adab di hari kiamat. Wal faragh, dan nikmat waktu luang. Karena kebanyakan orang gagal di waktu luang. Banyak santai-santai, banyak malesnya, banyak HP-annya dan lain sebagainya. Sebuah nikmat yang harusnya bisa menghantarkan dia ke dalam surga, tapi justru di hari kiamat menghantarkan dia kepada nerakanya Allah Ta'ala. Maka keberkahan umur, keberkahan waktu itu tatkala seorang hamba tidak tertipu dengan dua nikmat ini. Dia memanfaatkan nikmat sehatnya di atas kebaikan, dan dia memanfaatkan nikmat waktu luang juga penuh dengan ketaatan. Tapi apabila dia gagal untuk memanfaatkan dua nikmat ini, dia ketika sehat menghabiskan waktunya dengan perbuatan sia-sia, al-laghu wal la'ib, main-main sia-sia. Dan ketika sakit, ketika waktu luang, dia juga menghabiskan waktunya dengan al-laghu wal la'ib, sia-sia dan bermain-main, maka umurnya bisa jadi tidak berkah. Dan ketika tidak berkah, maka itu menjadi pertanda bahwa dia menjadi seorang hamba yang paling jelek di hadapan Allah Ta'ala. Dan semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan suatu pertanda akan keberkahan waktu dan umur kita. Amin. Kita lanjutkan bab ke-36, babu man wasala rahimahu fil jahiliyati thumma aslama. Bab
orang yang menjalin silaturahim fil jahiliyah, pada waktu jahiliyah, di masa jahiliyah sebelum Islam, sebelum dia masuk Islam, summa aslama, kemudian dia masuk Islam. Karena di antara kebiasaan orang-orang kafir Quraisy itu mereka tetap menjaga hubungan kekerabatan. Lalu apakah yang terjadi dengan silaturahim mereka setelah mereka masuk Islam? Nah, ini yang akan dibawakan hadisnya oleh Al-Imam Bukhari. Qala Al-Imam Bukhari rahimahullah, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abul Yaman qala, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman. Qala, dia berkata, akhbarana Syuaibun, telah mengabarkan kepada kami Syuaib, Aniz Zuhri qala, dari Az-Zuhri dia berkata, akhbarani Urwa ibn Zubair, telah mengabarkan kepada kami Urwa ibn Zubair, anna Hakim bin Hizam akhbarahu, bahwasanya Hakim bin Hizam akhbarahu, mengabarkan dirinya, yakni mengabarkan kepada Urwa bin Zubair, annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bahwasanya ini Hakim bin Hizam ini berkata kepada Nabi alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, ara'aita umuran kuntu atakhannatsu biha fil jahiliyah, bagaimana pendapatmu tentang perkara-perkara yang aku dahulu di waktu jahiliyah melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi dulu di waktu jahiliyah dia pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Setelah dia masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi bagaimana nasib kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sewaktu dia masih kafir. Paham sampai sini? Paham ya? Misalkan dia mengatakan kepada Nabi, min silatin, aku silaturahim, wa itaqatin, aku sering sekali memerdekakan budak. Itaqah, memerdekakan budak, kebiasaannya orang-orang kafir Quraisy dahulu perbudakan, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang masalah budak di dalam Islam. Masih ingat ada berapa cara untuk menjadi budak dalam Islam? Ada berapa cara? Satu, dengan jalur apa? Berperang. Itu pun tidak langsung jadi budak. Harus dilakukan 3 tahap. Apa yang pertama? Ditawan. Yang kedua, atau dia menebus dirinya dengan jizyah. Yang ketiga, barulah dia menjadi budak, ditawarin dengan 3 tawaran. Nah, kemudian juga wasodaqatin, dan juga sedekah, karena Hizam ini, Hakim bin Hizam ini dia suka sedekah. Fahalli fiha ajrun. Nah, ini dia intinya di sini. Apakah aku bisa mendapatkan pahala terhadap kebaikan-kebaikan tersebut yang dia lakukan di masa jahiliyah? Apakah bisa berpahala ketika aku masuk Islam? Qala Hakim berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslamta ala ma salafa min khairin. Ini jawabnya Nabi. Aslamta, engkau masuk Islam, ala ma salafa min khairin, atas semua kebaikan yang telah engkau lakukan. Engkau masuk Islam, engkau mengislamkan, itu istilahnya. Engkau mengislamkan semua kebaikan-kebaikan yang telah lalu yang engkau lakukan. Dari dohir jawaban Nabi ini, maka kebaikan Hakim bin Hizam di masa-masa kafir itu semua diislamkan sama
hakim dengan keislamannya hakim. Paham sampai sini? Nah, pada hadis ini ada sebuah hukum, dan ini akan sangat singkat sekali sehingga kita nggak berlama-lama. Yang pertama kita akan membahas siapa sih Hakim bin Hizam ini. Siapa sih Hakim bin Hizam ini? Saya semalam sudah merangkumkan, dan saya nggak mungkin bawa kitabnya ke sini biar nggak terlalu penuh mejanya. Jadi Hakim bin Hizam ini adalah min Quraisy, termasuk di antara orang-orang Quraisy, bahkan min asyrafil Quraisy, termasuk orang-orang yang mulia di kalangan Quraisy, bahkan termasuk orang-orang yang kaya di kalangan Quraisy. Aslama fil fathi, dia masuk Islam pada waktu peristiwa Fathu Makkah. Wa asya mi'ata wa ishrina sanatan, dan dia hidup selama 120 tahun. Berarti berapa umurnya? 120 tahun. 60 tahun dia habiskan di waktu jahiliyah, 60 tahun dia habiskan di waktu Islam. Berarti dia masuk Islam di umur berapa? 60 tahun. Termasuk umur yang panjang di bawahnya Anas bin Malik, karena Anas bin Malik juga umurnya lebih dari 100. Kemudian ketika dia wafat, dia mengucapkan la ilaha illallah qad kuntu akhsyaka wa anal yaum arjuka. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia mengatakan, ya Allah, sungguh aku takut kepadamu, dan pada hari ini aku sangat berharap kepadamu. Itu tatkala dia wafat. Hakim bin Hizam termasuk di antara ibnu akhi Khadijah, yaitu anak saudaranya Khadijah, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasul alaihi salatu wasallam. Berarti Hakim bin Hizam ini siapanya Khadijah? Ponaan. Bukan ponaan ya. Kita punya saudara nih. Saudara kita punya anak. Nah, anaknya dia ini siapanya kita? Ponaan. Berarti mahram atau bukan? Mahram. Mahram. Nah, kemudian antum melihat di sanad ini ada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah ponaannya Hakim bin Hizam. Jadi Zubair ini adalah omnya Hakim bin Hizam. Jadi orang-orang Quraisy itu nasabnya saling sambung menyambung menjadi satu, berjajar pulau-pulau begitu. Itu nasabnya orang-orang Quraisy, karena mereka saling menikah dengan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian Hakim bin Hizam ini sebelum masuk Islam jamaah itu dia sudah punya kebiasaan, yang mana setelah dia masuk Islam kebiasaan ini tetap dilakukan sama dia. Inilah yang menyebabkan dia tanya kepada Nabi. Paham ya? Ini yang menyebabkan dia tanya kepada Nabi, bagaimana keadaan amalku yang dulu. Karena dia sekarang juga mengamalkan gitu loh. Di waktu jahiliyah dia mengamalkan, setelah masuk Islam dia tetap mengamalkan. Apa amalnya? Ini dia silaturahim, dan dia juga suka memerdekakan budak, dan dia juga sedekah. Berapa banyak dikatakan dalam Asyar A'lam Nubala tentang biografi Hakim bin Hizam, dikatakan di sini Hakim bin Hizam hadara yauma Arafah. Suatu ketika Hakim bin Hizam ini menghadiri hari Arafah, berarti pada peristiwa apa? Haji. Mungkin pada waktu dia masuk Islam itu. Kemudian dikatakan wa ma'ahu mi'ata raqabatin, dan dia membawa 100 budak yang dimerdekakan. Dia merdekakan 100 budak di hari Arafah. Wa mi'atu badanatin, dan dia menyembelih 100 ekor unta. Wa mi'atu baqaratin, dan dia menyembelih 100 ekor sapi. Wa mi'atu syatin, dan dia menyembelih 100 ekor domba. Faqala, dan dia mengatakan al-kullu lillah, semua ini itu untuk Allah Azza wa Jalla.
Dia murnikan ibadah dia tauhidkan ibadah dia untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi dia memerdekakan 100 budak. Ini amalan dia karena dia orang kaya. Kemudian dia juga sumbangkan 100 ekor unta, dia sumbangkan 100 ekor sapi, dia sumbangkan 100 ekor domba pada hari Arafah. Dan ini kebiasaan ini ketika dia masuk Islam dia tetap lakukan karena dia orang kaya. Makanya dia bertanya kepada Nabi bagaimana kabar amalnya yang dahulu. Maka Nabi mengatakan, aslamta ala ma salafa min khairin. Engkau telah mengislamkan semua kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Apa maksudnya? Yang ini yang akan kita jelaskan. Baik. Faedah yang pertama dari hadis ini, perhatikan. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi dia mengatakan, fihi dalilun ala annal kafiro ida aslama. Pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya orang kafir tatkala dia masuk ke dalam Islam, akhraza a'malahu as-salihah, dia mendapatkan amal-amal solehnya yang telah lalu. Berarti nggak terhapus. Paham ya? Orang kafir yang masuk Islam, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di masa kafir itu tidak terhapus. Fayujaza biha, dan kebaikan-kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Wa yuthabu alaihi, dan akan diberi pahala oleh Allah. Ini yang pertama. Amma ida aslama walam yatub min ba'did dunubi. Adapun apabila dia masuk Islam tapi dia tidak bertobat, tapi dia tidak mentobati sebagian dosa-dosanya yang telah lalu. Kita ulangi lagi. Kalau orang kafir ini masuk Islam tapi dia tidak mentaubati dosa-dosanya yang telah lalu, sebagian dosa-dosanya yang telah lalu. Kasyurbil khamr masalan, seperti dosa minum khamr. Fa innahu yu'aqabu ala danbihi fil jahiliyah wa fil Islam. Maka dia akan disiksa atas dosanya di dalam Islam, maka dia akan disiksa atas dosanya di masa jahiliyah dan ketika dia masuk Islam. Ini yang kedua. Orang kafir kalau dia masuk Islam tapi dia tidak mentaubati dosa-dosa dia ketika kafir, maka dia akan disiksa atas dosanya tersebut di masa jahiliyah plus pada waktu dia Islam. Double. Jadi dia harus mentaubati. Kama jaa fil haditsil akhar, sebagaimana datang dalam hadis yang lain, ada hadis Rasul mengatakan, idza aslamal abdu fahasuna islamahu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin. Apabila seorang hamba masuk Islam kemudian baik Islamnya, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Faida aslama, ini yang ketiga. Faida aslama walam yuhsin islamahu ukhida bil awal wal akhir. Ini yang ketiga. Kalau dia masuk Islam tapi Islamnya enggak baik, Islamnya enggak baik, mungkin dia sudah mentaubati dosa dia di masa jahiliyah, tapi ketika masuk Islam dia menjadi ahli maksiat, Islamnya enggak baik. Kan ada tuh orang-orang yang baru mu'alaf tapi dia enggak mau belajar Islam. Dia mungkin mu'alaf karena faktor istrinya yang Islam, dia ikut Islam. Faktor menikah mungkin karena pasangannya Islam, maka dia pun mau masuk Islam. Sehingga ketika masuk Islam ya dia tetap pada kebiasaan yang telah lalu. Jadi Islamnya hanya Islam-Islam doang.
Nah, kalau dia masuk Islam dan dia nggak baik Islamnya, tapi dia sudah tobat, tapi dia nggak baik, maka dia diadab dengan dosa yang pertama dan yang terakhir. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini. Apabila ini contohnya, apabila dia sewaktu kafir, dia bergelimpang atau berkecimpung di dalam dosa riba atau dosa meminum khamr, kemudian dia bertobat dari kesyirikan, tapi dari dosa ribanya dia nggak bertobat, kemudian dia bertobat dari dosa syiriknya, dan dia juga bertobat dari dosa ribanya, tapi dia nggak bertobat dari dosa minum khamrnya. Ini contoh. Maka Islamnya tadi itu akan menghapus dosa syiriknya, dosa ribanya, tapi dosa khamrnya pancet, meskipun dia Islam. Paham nggih? Nah, jadi di sini saya ulangi lagi. Yang pertama, orang kafir ketika dia masuk Islam, maka amal solehnya itu akan dibalas dan diberi pahala. Yang kedua, kalau dia masuk Islam tapi dia nggak bertobat terhadap dosa-dosa yang telah lalu, maka dia akan diadab terhadap dosa yang terjadi pada masa jahiliyah dan pada waktu Islam dirinya. Dan yang ketiga, ketika dia masuk Islam tapi tidak baik Islamnya, maka yang diampuni hanya dosa yang ditaubati, dan dosa yang nggak ditaubati itu nggak diampuni. Seperti contoh tadi, ada seseorang dia masuk Islam tapi waktu kafirnya dia berkecimpung dalam riba, berkecimpung dalam khamr. Ternyata ketika dia masuk Islam, dia bertobat kepada Allah dari syiriknya, dari kekafirannya dia bertobat, kemudian dari ribanya dia bertobat, tapi dari khamrnya tetap minum khamr ketika masuk Islam. Kan ada tuh, kadang orang masuk Islam tetap mabuk-mabukan. Maka yang syirik diampuni oleh Allah, yang riba diampuni oleh Allah, tapi yang khamr nggak diampuni, karena dia masih menjalankan perbuatan tersebut. Dan tidak diampuni, yang jahiliyah nggak diampuni, plus yang Islam juga nggak diampuni sampai dia bertobat. Maka nanti ketika dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka dia disiksa double oleh Allah. Siksa dosa khamr di waktu jahiliyah plus siksa dosa khamr di masa Islam. Ini masalah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah fihi dalilun anna syirka la yuhbatul a'mala illa idza kana sahibuhu mata alaih. Hadis ini juga sebagai dalil bahwasanya perbuatan syirik itu tidak menghapuskan amal. Loh, tak penggal kalimatnya biar panjenengan bingung. Dosa syirik tidak menghapuskan amal. Saya mau tanya, Hakim bin Hizam ini kafir. Orang kafir itu syirik atau tidak? Orang kafir syirik atau tidak? Syirik. Kalau orang musyrik udah pasti kafir atau enggak? Orang yang berbuat syirik udah pasti orang yang berbuat syirik itu belum tentu kafir. Tapi kalau orang kafir dia sudah pasti syirik. Paham nggih? Nah, Hakim bin Hizam ini berarti dia juga berbuat syirik. Tapi ternyata ketika dia masuk Islam, syiriknya tadi itu tidak dapat menghapus kebaikan-kebaikan dia. Paham nggih? Nah, faedah yang kedua ini, dosa syirik itu tidak akan bisa menghapus amal kebaikan kecuali idza kana sahibuhu mata alaih, kecuali pelakunya meninggal di atas kesyirikan, baru semua kebaikannya terhapus. Kalau pelakunya meninggal di atas tauhid,
maka perbuatan syirik tadi itu tidak bisa menghapus semua kebaikan yang dia lakukan. Artinya semua kebaikan yang dilakukan itu utuh, sempurna dan akan dibalas. Tidak dihapus oleh syiriknya. Jadi bukan seperti ini. Kita sholat 5 waktu, kemudian besoknya kita syirik. 5 waktunya terhapus semua. Kapan terhapusnya? Ketika kita wafat di atas, bukan kita ya, ketika si fulan wafat di atas kesyirikan, baru dihapus. Seperti itu. Atau dihapus langsung, tapi ketika si fulan ternyata wafat di atas tauhid, maka yang dihapus tadi itu kembali lagi, dimunculkan lagi. Paham? Kenapa demikian? Allah berfirman dalam surat apa ini tadi? Nah, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, faulaika habitat a'maluhum wa finnari hum fiha khalidun." Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, terus dia mati dalam keadaan kafir, fahabitat a'maluhum, maka amalnya akan terhapus, wa finnari hum fiha khalidun, dan dia akan kekal di dalam neraka. Allah mengikat terhapusnya amal kapan? Ketika pelakunya mati dalam keadaan kafir. Paham ya? Ayat tadi itu. Ketika pelakunya mati dalam keadaan kafir, baru Allah mengatakan habitat a'maluhum, maka amalnya akan terhapus. Ini faedah yang kedua. Jadi di sini kita bisa simpulkan 3 hal. Bahwasanya amalan orang-orang kafir itu dia tidak terluput dari 3 hal. Saya tuliskan. Keadaan yang pertama, yang penting ini, karena ini fungsinya untuk saya murojaah, jadi saya bisa lihat Facebook dan murojaah apa yang saya sampaikan. Keadaan yang pertama, a'malul khairi, amal kebaikan orang kafir yang dilakukan ketika kafir. Maka amal kebaikan dilakukan ketika kafir itu tidak diterima. Tidak diterima, bukan dihapus ya, tidak diterima. Dalilnya apa? Dalilnya surat At-Taubah. Apa bunyi ayatnya? Bunyi ayatnya adalah wa ma mana'ahum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli wala yu'tuna as-salata illa wa hum kusala. Kata Allah, wa ma mana'ahum, dan tidak ada yang menghalangi mereka, nafaqatuhum, dalam mengeluarkan nafkah-nafkah mereka, an tuqbala minhum, untuk diterima di hadapan Allah, untuk diterima oleh Allah, illa, kecuali disebabkan karena kafaru billahi wa rasuli, mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kafir ketika dia mengeluarkan nafkah-nafkah atau infak-infak itu, Allah nggak terima. Sebabnya apa?
kafaru billahi wa bi rasuli. Karena dia kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan kedua, amal-amal kebaikan, a'malul khairi, amal-amal kebaikan yang dilakukan ketika kafir, lakukan ketika kafir, tapi dia meninggal dalam kekafiran. Maka amal kebaikan ini tidak dapat menjadi sebab bagi dirinya menghapus dosa-dosa dia. Bahkan dia akan diadab disebabkan kekafiran tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nur, walladzina kafaru a'malahum kasarabin biqi'atin yaksabuhu dum'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an. Amal-amal orang-orang kafir, amal-amal kebaikannya orang-orang kafir, kata Allah, kasarabin biqi'atin, seperti orang kehausan yang melihat air di padang pasir, alias fata morgana. Yaksabuhu dum'anu ma'an, mereka mengira di situ ada air. Hatta idza ja'ahu, ketika dia datang ke air tersebut, lam yajidu syai'an, ternyata enggak ada apa-apa. Jadi amal kebaikannya orang-orang kafir ketika dia meninggal dalam keadaan kafir, maka kebaikan-kebaikan ini terhapus dan tidak bisa menjadi sebab dirinya untuk diampuni dosa-dosanya. Dalil surat An-Nur. Ayatnya berapa itu dia? Saya enggak pernah hafal ayat. Ayat berapa? 39. Masalah. Ini catat ya. Kalau At-Taubah ini nanti jenengan cari wama mana'ahum nafaqatuhum itu. Kemudian yang ketiga, amal-amal kebaikan orang-orang kafir akan dibalas oleh Allah kapan? Ketika dia masuk Islam dan bertaubat. Dalilnya adalah hadis yang kita baca tadi itu. Aslamta ala ma salafa min khairin. Engkau telah mengislamkan semua amal-amal kebaikan yang telah engkau lakukan dahulu. Jadi ketika dia masuk Islam, semua kebaikan yang dia lakukan di masa kafir tadi itu semuanya muncul dan dibalas semuanya oleh Allah. Kenapa? Tafaddulan, dalam rangka memuliakan dia. Jadi amal-amal orang kafir itu tidak terlepas dari tiga keadaan ini. Makanya sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa Hakim bin Hizam tadi ini dia punya kebiasaan sedekah memerdekakan budak di waktu kafir, dan dia tetap melakukan itu di masa Islam. Makanya dia bertanya kepada Rasul, apakah bisa diberi pahala? Ternyata kata Rasul apa? Aslamta ala ma salafa min khairin. Engkau mengislamkan atas semua kebaikan-kebaikan yang telah engkau lakukan salafah di masa lalu. Di sini. Coba kita lihat di sini. Karena syarahnya dikit sekali. Nah, ini ya. Ini kata syaikhnya apa ini?
Innal kafiro, sesungguhnya orang kafir, idza fa'ala af'alan jamilatan, apabila dia melakukan amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang baik, summa aslama, kemudian dia masuk Islam, wa mata 'alaiha, dan dia mati atau wafat dalam keadaan Islam, yajma'u lahu thawabul hasanati, maka akan yujma'u lahu thawabul hasanati, maka akan dikumpulkan baginya pahala-pahala kebaikannya fil kufri, di masa kafir, tafaddulan minallahi ta'ala, sebagai bentuk tafaddul itu keutamaan atau ini loh, apa istilahnya itu, pemuliaan, apresiasi, sebagai bentuk apresiasi dari Allah Ta'ala akan keislamannya. Dan ma'asyiral muslimin, ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan, yaitu Hakim bin Hizam ini adalah orang yang mengikuti Rasul SAW pada perang Hunain. Perang Hunain adalah perang yang terjadi setelah peristiwa Fathu Makkah. Jadi itu adalah perang pertama yang diikuti oleh Hakim bin Hizam. Berarti dia masih baru masuk Islam. Nah, di peristiwa Hunain ini Rasul SAW memberikan kepada Hakim bin Hizam sebuah ghanimah. Ghanimah itu apa? Rampasan perang sebanyak 100 ekor domba. 100 ekor domba. Dan pemberian Nabi kepada Hakim bin Hizam ini lebih banyak dibanding sahabat-sahabat yang ikut perang bersama Nabi yang sudah senior. Hal ini membuat iri dalam hati orang-orang Ansor. Kenapa kok orang-orang yang baru masuk Islam itu diberi banyak oleh Nabi SAW? Ternyata dalam rangka apa? Karena orang-orang yang masuk Islam ini, mereka keadaannya adalah mu'allafatahum qulubuhum. Karena mereka hatinya masih lemah, sehingga diberi banyak itu untuk melembutkan hatinya kepada Islam. Oh, Islam itu baik ternyata. Makanya diberi banyak oleh Nabi SAW. Nah, ketika diberi banyak oleh Nabi SAW, ya dia sedekahkan lagi. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis Hakim bin Hizam tadi ini, jadi waktu itu sempat terjadi polemik pada waktu perang Hunain tentang masalah pembagian ghanimah. Ternyata sahabat-sahabat yang senior itu dapatnya dikit, cuman dapat beberapa perak saja. Sedangkan orang-orang yang baru masuk Islam itu dikasih banyak sama Rasul, paling banyak, jor-joran pokoknya. Ternyata kata Rasul itu dalam rangka apa? Melembutkan hati mereka sehingga mereka suka di dalam keislaman. Dan ini juga bisa kita lakukan. Kadang kita perlu memberi hadiah kepada tetangga kita yang kafir dalam rangka apa? Agar mereka dilunakkan hatinya, atau mungkin sebagai sebab hidayah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul SAW. Makanya orang mu'allaf itu wajib mendapatkan zakat. Orang mu'allaf itu wajib mendapatkan zakat. Dikatakan mu'allaf kenapa? Al-mu'allafu itu artinya yang dilembutkan hatinya ke dalam Islam. Itu maksudnya. Dan faedah yang terakhir adalah hadis ini menunjukkan kepada kita tentang semangatnya Hakim bin Hizam dalam beramal. Apa buktinya? Buktinya adalah dia bertanya tentang kebaikan-kebaikan dia yang telah lalu. Dia ingin mendapatkan banyak kebaikan, sehingga dia merasa kurang ketika dia hanya memiliki kebaikan dalam Islam saja. Oh ya, aku kan punya kebaikan di masa jahiliyah. Dia tanya, ya Rasulullah, di jahiliyah gimana? Bisa nggak jadi pahala? Ternyata bisa. Maka dengan demikian Hakim bin Hizam mendapatkan banyak sekali pahala dari sedekah-sedekah dia yang dia lakukan di masa jahiliyah. Jadi faedah yang terakhir adalah semangatnya Hakim bin Hizam dalam mengerjakan kebaikan, dalam beramal kebaikan, dalam mengejar akhirat, dengan cara dia bertanya kepada Nabi bagaimana status amal dia pada waktu kafir. Ternyata statusnya adalah bisa dibalas dan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz tentang dosa orang kafir bilang
dosa-dosanya itu ada yang maksudnya bertobat. Tetapi kalau dosa tidak bertobat akan masih tetap menjadi dosa. Iya. Harusnya menerangkan semacam itu. Terus yang dimaksud dengan hadis Nabi yang berbunyi apabila seseorang masuk Islam kemudian Islamnya menjadi baik, niscaya Allah akan menghapus segala kejahatan yang telah dilakukan. Yang dimaksud menghapus segala kejahatan itu apa termasuk dosa yang tidak bertobat itu, Pak? Apa yang bertobat aja yang akan dihapus? Wajazakumullah khairan. Jadi begini, dikatakan dia masuk Islam dan tidak bertobat, berarti dia masih melakukan dosa tersebut. Masuk Islamnya dia hanya berhenti dari kesyirikan saja, dia hanya berhenti dari kekafirannya saja. Tapi dari dosa-dosa yang lain dia nggak berhenti, dia tetap berlanjut. Ini yang dimaksud dengan dia tidak bertobat. Nah, ketika dia berlanjut dosanya, maka dosa-dosa yang tidak berlanjut itu diampuni oleh Allah karena dia sudah bertobat, karena nggak dilanjutin sama dia dengan Islamnya tadi. Tapi dosa-dosa yang masih berlanjut itu dia diadab 2 kali. Dosa dia di jahiliyah plus dosa dia di dalam Islam. Nah, hadis tadi diikat. Hadis ini dikatakan man aslama, siapa yang masuk Islam wa husna islamahu, dan bagus Islamnya. Dikatakan bagus Islamnya kapan? Ketika dia berhenti total dari semua maksiatnya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka masuk Islam, mereka benar-benar berhenti total dari kebiasaan mereka di masa jahiliyah, kecuali kebiasaan yang baik-baik. Semua kebiasaan jelek di masa jahiliyah mereka berhenti total. Meskipun sebagian kebiasaan itu sifatnya bertahap. Misal khamr itu sifatnya bertahap. Kenapa? Karena sudah candu. Kalau Allah langsung menurunkan keharaman khamr itu haram, mereka nggak akan bisa meninggalkan itu karena itu sudah bagian dari kehidupan mereka, khamr itu. Maka turunnya bertahap. Dalam rangka apa? Agar mereka bisa meninggalkan khamr 100%. Intinya adalah para sahabat ketika masuk Islam itu selalu ada kata-kata wa husnu islamihi, baik Islamnya. Pasti ada kata seperti itu. Kenapa? Ketika sahabat masuk Islam, dia menjadi baik Islamnya. Kenapa bisa menjadi baik? Karena dia tinggalkan semua perbuatan-perbuatan dia yang di masa jahiliyah yang mengandung murkanya Allah, kesyirikan, kekafiran, berzina, khamr dan lain sebagainya. Makanya ketika dia masuk Islam, tidak ada seorang sahabat pun yang berzina, nggak ada seorang sahabat pun yang minum khamr, nggak ada seorang sahabat pun yang melakukan maksiat atau dosa-dosa besar, riba misalkan, nggak ada. Mereka semua free, bersih, 0% kembali ke Islam. Makanya ketika Ikrimah bin Abu Jahal, itu anaknya Abu Jahal, dia termasuk orang yang berperang dengan Nabi di perang Badar dan perang Uhud. Bahkan ketika peristiwa Fathu Mekah pun masih sempatnya berperang bersama Nabi, karena dia ketika Nabi memasuki Mekah itu masih ada peperangan kecil beberapa kelompok Quraisy dengan pasukan Nabi alaihissalam. Termasuk di antaranya Ikrimah, karena Ikrimah benar-benar tidak mau masuk Islam. Tapi pada akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal itu masuk Islam. Ketika dia ke Madinah, maka dia terkenal dengan anaknya Abu Jahal, itu aib. Karena Abu Jahal adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi. Ketika dia masuk ke Madinah, maka semua orang Madinah mengatakan ya bena aduwillah, ya bena aduwillah. Diolokkan, hei anaknya musuh Allah, hei anaknya musuh Allah. Digituin. Akhirnya Ikrimah wadul kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah wadul kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang-orang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah adalah orang-orang yang terbaik di saat atau di masa Islam. Artinya apa? Ketika dia baik di masa jahiliyah dengan semua kebaikan dia itu, tapi dia kafir, kemudian dia masuk Islam, maka dia akan menjadi orang terbaik pula di masa Islam. Orang-orang yang namanya mentereng di orang-orang Quraisy di masa jahiliyah, ketika masuk Islam maka dia mentereng lagi namanya, karena dia punya pengaruh, punya kekuatan dan punya banyak kebaikan di masa jahiliyah. Makanya ketika Ikrimah dikatakan seperti itu, maka Ikrimah lego. Dia mengatakan Ummu Salamah, kalau aku diolokkan begini aku kembali aja ke Mekah, kata Ikrimah. Dia frustasi kan, dibully habis-habisan. Rasul membela khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam.
orang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, maka dia adalah orang yang terbaik di dalam Islam. Maka Ikrimah pun distempel oleh Nabi menjadi orang yang terbaik di dalam Islam. Dan ketika perang Yarmuk kalau nggak salah, maka Ikrimah itu syahid. Di sekitar dia itu ada sekitar 7 orang kafir. Dengan catatan atau dengan kata lain, dia berhasil membunuh sekitar 7 orang kafir dan dia syahid. Orang yang paling keras permusuhannya terhadap Rasul Allah dan Rasulnya, ternyata ketika wafat dia syahid. Berarti dia menjadi orang terbaik karena dia syahid. Makanya para sahabat semuanya dikatakan Islamnya itu baik karena dia tinggalkan semuanya. Padahal bisa dikatakan mereka berpuluh-puluh tahun dalam jahiliyah, dalam kekafiran. Berarti udah menjadi candu. Bahkan candunya udah mengakar mungkin. Tapi ketika imannya kuat, tauhidnya kuat, Allah kata A, mereka tinggalin. Allah kata B, mereka tinggalin. Nggak ada opsi, nggak ada pilihan lain. Nggak ada opsi, nggak ada pilihan lain. Dalam surah Al-Ahzab ayat terakhir itu Allah mengatakan maka nalillahi wa rasuli idza qadallahu wa rasuluhu. Saya lupa ayatnya. Seseorang itu ketika idza qadallahu wa rasuluhu, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, tidak pantas baginya untuk memilih perkara yang lain. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memberikan suatu ketetapan, maka tidak berhak bagi seseorang tersebut untuk mencari alasan-alasan lain atau pilihan-pilihan lain selain Allah dan Rasulnya. Itulah para sahabat. Ini sifatnya para sahabat. Ketika Allah sudah tetapin, sudah mereka berhenti total. Makanya ketika turun perintah Khomer, tahap yang ketiga, tahap yang keempat, yaitu tahap pengharaman Khomer secara mutlak, itu para sahabat benar-benar membuang. Ketika minum begini, dibuang. Kemudian ada seorang sahabat yang belum mendengar kabar pengharaman Khomer. Kemudian diberitahu telah turun ayat tentang pengharaman Khomer. Para sahabat gak tanya, masa sih? Gak percaya aku. Jangan-jangan kamu halu ya? Gak gitu. Ketika dikatakan telah turun ayat pengharaman Khomer 100%, innallaha harrama alaikul matawaddama, apa itu? Tentang Khomer itu, langsung mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Berhenti total. Candunya berarti ke orang candu itu gimana sih Pak? Orang candu itu kalau nggak minum itu rasanya kepengin minum gitu. Kemungkinan mereka merasakan itu. Tapi karena Allah sudah memutuskan, mereka tahan. Apa yang membuat mereka mengalahkan candunya? Tauhidnya. Cintanya mereka sama Allah dan Rasulnya, itu yang menjadikan mereka mengalahkan semua candu yang mereka punya itu. Wallahu a'lam. Jadi ketika dikatakan baik Islamnya di hadis itu, berarti semua dosa mereka berhenti total. Berarti hadis tersebut apakah tidak relevan bagi umatnya sekarang? Maksudnya? Apa tidak cocok dengan umatnya sekarang? Soalnya tadi Bapak menerangkan kalau sahabat Nabi mendengarkan hadis semacam itu akan berhenti total 100%. Tapi kenyataannya sekarang ini kan ya, mereka tidak melakukan 100%. betul, karena iman kita kalah dengan imannya para sahabat. Dan mungkin juga kadar cinta kita kepada Allah kalah dengan kadar cintanya para sahabat. Dan mungkin rasa diawasi oleh Allah yang kita punya itu kalah dengan yang dipunya oleh para sahabat. Mereka benar-benar dimanapun merasa diawasi oleh Allah. Sedangkan kita tahu ada Allah tapi maksudnya jalan, nggak takut sama sekali. Ya ini rasa iman kita bisa dikatakan kurang. Dan muraqabatullah kita, kedekatan kita atau perasaan diawasi oleh Allah diri kita ini, itu juga bisa dikatakan sangat kurang. Meskipun kita yakin Allah mengawasi kita, tapi karena imannya kurang, muraqabatullahnya juga kurang, akhirnya
perasaan itu tidak bermanfaat apa-apa, tidak berbekas pada kita sehingga kita tetap jalankan itu maksiat. Tetap jalankan itu maksiat. Padahal udah ada suara hati, "Hei fulan, itu maksiat dan kau lakukan." Kata syaitan, "Terus aja enak, terusin." Karena iman kita yang kurang. Nah, ada lagi? Silakan. Pak Fedi, mau tanya? Bagaimana ketika kita menjaga hubungan sosial dan orang kafir, ketika orang kafir itu mengalami musibah seperti sakit, meninggal dunia, apakah kita boleh menjenguk, boleh ikut menguburkan atau mendoakan? Nah, yang pertama menjenguk boleh, karena Rasul alaihissalam beliau menjenguk pamannya yang sedang sakaratul maut, yaitu paman Abu Thalib. Kalau mendoakan juga boleh, ketika sebelum wafat didoakan mendapatkan hidayah, bukan didoakan mendapatkan kebaikan, bukan. Orang kafir itu didoakan satu hal, didoakan mendapatkan hidayah, cuman itu aja. Tapi ketika ternyata dia mati, wafat, dan dia belum mendapatkan hidayah, maka tidak boleh mendoakan dia, karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Mendoakan pun nggak akan manfaat, ya. Jadi dilarang oleh Allah mendoakan orang yang meninggal di atas kekafiran. Adapun ikut menguburkan, seingat saya itu nggak boleh. Jumhur ulama melarang, seingat saya. Nanti saya cek lagi yang masalah itu. Seingat saya, jumhur ulama melarang kita ikut memakamkan orang kafir atau ikut menghadiri pemakaman orang kafir. Makanya Nabi alaihissalam ketika pamannya wafat, Nabi nggak hadir. Nabi nggak ikut pemakaman Abu Thalib, bahkan nggak ikut jenguk prosesi pemakaman, enggak. Cukup ketika wafat sudah selesai. Jadi seingat saya, jumhur ulama itu melarang kita menghadiri teman kita yang meninggal, Nasrani atau Kristen misalkan, dia meninggal kita hadir, itu nggak boleh. Tapi di sana ada rincian-rinciannya nanti, insya Allah. Pasti ada rinciannya. Cuman agak susah kalau mengingatnya untuk sekarang. Harus dibuka lagi kitabnya. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait doa syirik Ustaz, di dalam surah Al-An'am 88 Ustaz, di situ Al-An'am 88. Innallaha itu ya. Artinya seandainya kau mempersekutukan Allah, niscaya akan lenyap semua amal kebaikan yang kalian lakukan. Walau asyraku lahabita anhum. Dan tanggapan terkait surah ini Ustaz. Apa pertanyaannya? Yang dimaksud dengan lenyap semua amal kebaikan, itu lenyap selamanya atau gimana? Nah, itu ayat panjang, itu terkait ucapan Allah kepada Rasul Muhammad SAW, peringatan Allah kepada Rasul ketika Allah kalau nggak salah mengatakan balik ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan jangan sampai nggak ada yang disampaikan. Kemudian di akhir ayat dikatakan walau asyraku lahabita anhum amaluhum. Kalau seandainya kamu atau mereka berbuat syirik, maka akan terhapus semua amalannya. Artinya wallahu a'lam itu ketika dia wafat dan dia belum bertobat dari dosa syiriknya, maka semua amalnya terhapus, semua amalnya. Kenapa kok semua amal? Karena ketika Allah berbicara syirik dalam Al-Quran, itu yang dimaksud adalah syirik akbar, bukan syirik kecil. Yang dimaksud adalah syirik akbar. Syirik kecil itu Allah berbicara dalam Al-Quran hanya dalam satu tempat insya Allah, yaitu ketika berbicara sedekah. La tubtilus shadaqatikum bil manni wal adha.
Janganlah engkau batalkan pahala-pahala sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut, berbuat riya. Nah, itu kata Allah. Nah, adapun selain itu, semua kata syirik yang dimaksud oleh Allah, syirik itu semua adalah syirik besar. Kalau syirik besar dilakukan, maka la habita anhum amaluhum. Semua amalnya itu akan lenyap, tidak tersisa, terhapus semua dari A sampai Z. Ketika kapan? Ketika dia wafat dalam keadaan syirik. Kenapa kok nggak bisa masuk surga? Karena syarat masuk surga itu harus free dari dosa. Ternyata ada dosa yang dia punya dan nggak bisa dihilangkan, yaitu syirik. Itulah kenapa pelaku syirik itu nggak bisa ke surga selama-lamanya, karena nggak bisa dihilangkan itu dosa. Karena untuk bisa masuk surga itu dosanya harus free. Dosa besar itu harus free juga, dibakar di neraka atau disiksa atau mungkin diampuni oleh Allah, dia ke surga. Pokoknya dia ke surga itu 0, nggak boleh ada dosa. Nah, syirik ini dia nggak dihapus. Selama dia ada dosanya, berarti dia nggak bisa ke surga. Itulah kenapa pelaku syirik itu nggak akan pernah ke surga. Jadi kalau dia meninggal dalam keadaan syirik, maka semua amalnya itu akan terhapus. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya karena dia menjadikan semua kebaikannya itu untuk selain Allah. Jadi bukan untuk Allah. Kan Allah yang balas kebaikan. Ya kalau untuk selain Allah, ya apa yang mau Allah balas? Nggak ada apa-apanya kan. Allah akan balas kebaikan itu kalau kebaikan itu untuk dia. Kayak kita ngasih hadiah itu ibaratnya. Orang itu senang sama kita kalau kita ngasih hadiah ke dia. Kalau kita ngasih hadiah ke orang lain, ya dia nggak senang sama kita. Dia nggak akan care sama kita. Sama seperti amal itu, kita ngasih sembahan kita kepada Allah, Allah balas. Tapi kalau kita ngasih sembahan kita kepada selain Allah, ya apa yang Allah balas? Nggak ada. Malah Allah yang marah. Kenapa? Karena itu haknya Allah diberikan kepada orang lain. Gimana perasaan panjenengan kalau hak panjenengan diberikan ke orang lain? Itu kan hakku. Dikhianati misalkan, harusnya rumah itu punya panjenengan, dikasihkan ke orang lain. Nah seperti itu, terhapus semua amalnya, nggak manfaat karena semua amal itu dia berikan untuk selain Allah, dan Allah nggak suka itu. Seperti itu, nggih. Nah, sampun. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.